Halo semua, kenalin Mimin adalah abang ganteng sejagat raya. Itu sih menurut keluarga Mimin ya. Nah, jadi pada video kali ini, Mimin akan mengulas tuntas alur cerita dari film yang berjudul Ini Dia. Jadi guys, film ini bercerita tentang seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya sejak kecil. Dan suatu ketika, ia mendapatkan sebuah kiriman box yang berisi sebuah boneka wanita yang diprogram untuk menemani hidupnya. Bahkan dia ini bisa memenuhi nafkah lahir maupun batin. Mimin yakin pasti kalian penasaran dengan apa yang dilakukan boneka itu. Dan daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil culun, cupu, penakut, nolep yang kita beri nama saja yaitu Sempak. Di saat itu, Sempak tidak sengaja melihat ayahnya sedang melakukan adegan yang disukai penonton dengan seorang wanita. Dan lalu film pun dimulai. Tahun berganti tahun, tak terasa Sempak telah beranjak dewasa. Di saat itu, Sempak telah mengenyam dunia pendidikan. Diceritakan Sempak ini telah ditinggal pergi oleh ibu tercintanya sejak dulu kala. Dan ia pun dibesarkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang aktor film kesukaan penonton di sini. Pasti tahulah apa yang Mimin maksudkan ini. Namun naas bagi sang ayah, pada malam itu, pada saat pembuatan film, seketika ayahnya mengalami serangan jantung. Sehingga sang kakek legend satu ini pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Tentu hal ini menjadi duka pilu bagi Sempak sendiri, karena dari sinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Sempak mendapatkan kiriman paket yang berupa kotak box super besar, dan tidak diketahui siapakah pengirimnya. Karena penasaran, Sempak mencoba membuka box raksasa tersebut, dan setelah di-unboxing ternyata berisikan sebuah robot yang menyerupai seorang wanita cantik. Mimin yakin sih kalian pasti mau kalau dikasih kado boneka seperti ini. Kalau mau, coba tulis dong di komentar. Dan karena ketakutan, Sempak mencoba melarikan diri dan secara kebetulan bertemu lagi dengan seorang kakek-kakek pikun, bolot, korengan, budug, bisulan yang kita beri nama saja yaitu Profesor Tempe. Lalu Profesor Tempe meminta agar segera mengatakan umami. Dan seketika robot tersebut terdiam sehingga dapat dikendalikan. Diceritakan bahwa robot kesukaan penonton ini yang mulus, langsing, menghangatkan, bikin betah, kita beri nama saja yang agak bagus yaitu Sasa. Dan ini adalah permintaan terakhir mendiang ayahnya yang ingin diserahkan kepada si Sempak. Diceritakan sejak kecil Sempak tidak pernah merasakan kasih sayang seorang wanita. Nah, robot ini telah dirancang untuk selalu menemani Sempak dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Karena diketahui, Sempak telah mengidap penyakit super ganas. Jika Sempak sedang grogi, seketika Sempak pun terkentut-kentut mengeluarkan angin tornado dari silitnya. Dan kata kunci dari robot ini adalah umami. Secara perlahan, Sempak mencoba memahami buku pedoman yang diberikan oleh Profesor Tempe. Dimulai dari merubah suara robot tersebut sampai mengetahui sisa baterai dari robot idaman penonton ini. Dan karena Sempak masih takut dengan boneka ini, ia lalu sengaja meletakkan Sasa agar terus-menerus bergerak, semata-mata agar boneka robot ini cepat kehabisan baterainya. Dan lalu Sempak pun bergegas untuk berangkat ke sekolahnya. Tanpa Sempak ketahui, ternyata Profesor Tempe telah memasang CCTV di mata robot tersebut. Lalu Profesor Tempe datang ke rumahnya guna mengganti baterai boneka tersebut agar tidak pernah mati. Lalu Profesor Tempe memerintahkan boneka idaman ini untuk mengejar Sempak ke sekolahnya. Di sekolah, Sempak ini memiliki dua sahabat yang bernama Kentung dan Kentong, beserta seorang gadis yang memendam perasaan kepada Sempak sejak lama, yang bernama Marpuah. Dan tak berselang lama, Sasa pun datang. Seketika Sasa pun mendekat dan memegang-megang tubuh Sempak. Dan karena melihat seorang wanita yang putih, mulus, bersih, tinggi, pokoknya kesukaan penonton deh. Sudah bisa dipastikan si Kentung dan Kentong pun akhirnya tergoda. Jadi guys,
Kentung dan Kentong ini yang tak tahu bahwa Sasa ini adalah seorang boneka, lalu mencari tahu siapa gadis ini. Di sana Sempak pun mengatakan bahwa Sasa adalah adiknya dari desa. Dan karena takut masalah menjadi runyam, Sempak pun lalu mengajak Sasa pergi pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sempak lalu menanyakan apa tujuan Sasa selalu mengikutinya. Dan Sasa pun menjawab bahwa ia dirancang untuk melayani seluruh kemauan dari Sempak ini. Dan tanpa ditanya lagi, Sasa pun lalu membuka semuanya dan mengajak Sempak melakukan adegan yang disukai penonton. Seketika, Sasa pun membukakan jalan menuju barang kesukaan para penonton. Lalu secara tidak sengaja, Marpuah pun datang ke rumah Sempak. Dan Marpuah pun melihat hal tersebut. Tak mau terjadi kesalahpahaman, Sempak pun lalu menjelaskan kepada Marpuah bahwa Sasa ini hanyalah sebuah boneka. Dan Sempak pun merasa amat terganggu akan kehadiran Sasa ini. Karena penasaran, secara sengaja Marpuah memegang balon pink milik Sasa. Dan seketika ia pun tersengat aliran listrik. Pada malam harinya, robot Sasa pun kembali beraksi untuk menjalankan aksinya. Yang di saat itu ingin mendapatkan asupan zat gizi dari si Sempak. Namun lagi dan lagi Sempak menolak ajakan tersebut. Sehingga Profesor Tempe pun begitu kecewa. Mimin rasa sih bukan hanya Profesor yang kecewa. Para penonton pun pasti ikut kecewa. Pada keesokan harinya, Profesor Tempe lalu menyewa seorang wanita mulus, halus, dan berakal bulus untuk merayu si Sempak agar bisa kembali menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Tentu saja dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Wanita ini kita beri nama saja yaitu Cumi, karena Mimin sedang teringat dengan cumi-cumi yang biasa dipakai oleh para kaum jomblo. Dan tak ambil pusing, Cumi pun langsung saja gaspol menuju ke kediaman si Sempak. Di sana, Cumi mengungkapkan bahwa ia adalah gadis simpanan ayahnya dahulu kala. Dan Cumi pun meminta pertanggungjawaban kepada si Sempak. Lalu meminta agar dirinya diperbolehkan tinggal sementara di rumah tersebut. Akan tetapi, Sasa yang sudah diprogram menjadi pendamping sekaligus pelindung Sempak pun langsung menggampar Cumi ini. Dan tak berselang lama datanglah gadis barbar yaitu Marpuah, yang ingin mengajak Sempak untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Sehingga saat di perjalanan ke sekolah, Sempak pun terlihat seperti seorang fuckboy yang menggandeng dua gadis mulus kesukaan para penonton sekaligus. Sesampainya di sekolah, kedua pria buaya darat si Kentung dan Kentong seketika ingin menjadi sahabat karib dari si Sempak. Dan saat di tengah jalan menuju pulang ke rumah si Sempak, tanpa patah semangat Cumi kembali mencoba mendekatinya, sehingga terjadilah cinta segi empat di antara mereka. Kemudian Sempak dan kawan-kawan memberanikan diri untuk masuk ke dalam studio pembuatan film peninggalan ayahnya. Di sana mereka pun menemukan barang-barang spiritual sebagai pendukung film-film ayahnya dahulu kala. Lalu Sempak pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Sasa ini adalah sebuah robot peninggalan ayahnya, dan ia pun mengungkapkan bahwa ia sangat terganggu dengan robot ini, yang sebenarnya Sempak tidak menginginkan Sasa selalu berada di sisinya. Setelah mendengar penjelasan dari Sempak, teman-temannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya esok hari mengenai kematian ayahnya yang secara tiba-tiba. Pada malam harinya, saat Sempak akan beristirahat, ia pun mengatakan kepada Sasa bahwa ia sedang tidak ingin diganggu karena saat ini Sempak merindukan orang tua yang ada di sisinya, disebabkan Sempak tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua seutuhnya. Mendengar hal ini, Sasa pun berusaha untuk menenangkan perasaan Sempak di saat itu, dan dari sini kisah cinta mereka pun akan mulai bersemi. Keesokan harinya, Sempak dan kawan-kawan kembali mencari tahu mengenai apa yang terjadi pada ayahnya di malam itu. Namun si wanita barbar Marpuah memiliki rencana busuk tersendiri, yaitu mencecerkan cairan di lantai agar Sasa terjatuh. Dan benar saja pada saat itu mereka pun berhamburan di lantai. Akan tetapi hal ini mengakibatkan Sasa mengalami kerusakan sistem. Sempak yang khawatir mencoba menelpon Profesor Tempe dengan meminta pertolongan kepada Profesor Tempe. Lalu Profesor Tempe pun memerintahkan Sempak untuk merestart sistem motorik Sasa. Beruntung pada saat itu program Sasa pun bisa kembali bekerja secara normal. Dari sini, Sempak pun menceritakan kisah cintanya dahulu kala yang selalu kandas di tengah jalan. Dan ternyata Sasa bisa menjadi pendengar yang baik bagi si Sempak.
Sehingga perlahan tapi pasti, Sempak pun merasa nyaman berada di sisi Sasa. Dari sinilah kedekatan mereka pun semakin intens dan Sempak pun semakin terbiasa hidup bersama dengan Sasa. Singkat cerita, pada malam itu Sempak dan kawan-kawan kembali melanjutkan investigasinya. Namun Marpuah, Kentung, dan juga Kentong memiliki sebuah rencana busuk masing-masing, yang di saat itu mereka melakukan party minum abok-abokan bersama, sehingga Sempak pun mabok karena kebanyakan minum. Merasa rencananya telah berjalan lancar, Marpuah pun lalu mengajak Sempak untuk beristirahat bersama di kamarnya. Yang di saat itu Marpuah ingin mendapatkan nutrisi, vitamin, dan gizi sempurna dari si Sempak. Sedangkan Kentung yang penasaran dengan mulus, halus, dan tulusnya Sasa dari awal mencoba mendekati balon pink milik Sasa. Akan tetapi sistem pengaman yang berada di tubuh Sasa seketika pun berbunyi. Lalu Profesor Tempe yang mengetahui Sasa akan diberikan nutrisi oleh orang lain langsung mencoba menghubungi Sempak guna mengamankan Sasa dari serangan buaya darat tersebut. Mendengar hal itu, Sempak lalu mencoba menyelamatkan Sasa dari terkaman, amukan, dan cabikan sang buaya darat tersebut, sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka. Sempak lalu menjelaskan karena Kentung telah memberikan air minum kepada Sasa, sehingga sistem program dari Sasa pun menjadi error. Tak berselang lama, Sasa pun tersadar, dan seketika Sasa pun berlari keluar ruangan. Melihat masalahnya yang semakin runyam, Sempak mencoba mengejar Sasa. Akan tetapi saat di pertengahan jalan tersebut, Sasa tertabrak oleh sebuah mobil. Dari tabrakan itu, Profesor Tempe mengatakan bahwa sistem Sasa sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan dari sini, Sempak pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga pemberian terakhir sepeninggalan ayahnya. Lalu Profesor Tempe menjelaskan kepada Sempak bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Sasa agar bisa kembali seperti semula, yaitu Sempak harus masuk ke dalam program sistem motorik dari Sasa dan membangunkan sistem itu secara manual. Dengan menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka, seketika Sempak pun dapat masuk ke dalam sistem motorik dari Sasa, dan Sempak pun dapat memflashback kejadian masa lalunya yang kelam. Beruntung pada saat itu, akhirnya si Sempak dapat menemukan Sasa, lalu ia pun mencoba membangunkan Sasa yang sedang tertidur. Dan tak lama kemudian datanglah ayah tercinta pada penglihatannya, dan ayahnya pun berpesan kepada Sempak agar mengikhlaskan kepergiannya. Lalu Sasa pun kembali terbangun dengan sistem motorik sudah bekerja secara normal. Di akhir film, untuk yang pertama kalinya, Sempak pun memberanikan diri untuk memberikan nutrisi kepada seorang wanita, dan teman-temannya pun mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Sedangkan Marpuah harus menerima dengan lapang dada bahwa Sasalah yang dipilih menjadi pendamping hidup bagi Sempak hingga di hari tuanya nanti. Dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komentar lucu agar Mimin semangat membuat konten dan bisa membahagiakan semua orang termasuk kamu yang nonton. Abang ganteng sejagat raya undur diri dan sampai jumpa di next video.